Hai Sobat Learner, selamat datang di channel Water and Renewable Energy Learning Center. Di sini, kalian bisa mendapatkan ilmu dan wawasan terutama pada bidang sumber daya air dan sumber daya listrik. Ayo, like dan share video ini ya. Dan pastikan kalian subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Di video kali ini, kita akan membahas Bendung Curug dalam operasi pengaliran air baku ke Karawang, Jakarta, dan Subang. Sobat Learner, air memiliki peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan. Setiap harinya, kita tidak terlepas dari fungsi air, mulai dari air yang kita konsumsi, membersihkan tubuh, hingga air yang digunakan untuk menghasilkan energi. Sehingga, banyak upaya yang dilakukan agar persediaan air tidak terbuang percuma. Dan salah satu penanganan terbaik adalah dengan pendekatan struktural, yaitu membangun sebuah bendung. Salah satu bendung yang memiliki peran penting adalah Bendung Curug. Bendung Curug adalah bendung gerak yang berfungsi untuk menaikkan tinggi muka air Citarum setinggi kurang lebih 8,2 meter agar air dapat dialirkan ke saluran irigasi Tarum Barat, Tarum Timur, dan Tarum Utara. Bendung Curug berlokasi kurang lebih sekitar 10 km di hilir bendungan utama Insinyur Haji Juanda di alur Sungai Citarum, dan Bendung Curug ini dulu dibangun bersamaan dengan pembangunan bendungan utama Insinyur Haji Juanda atau yang kita kenal dengan Bendungan Jatiluhur. Bendung Curug ini sangat penting fungsinya karena ibarat satu tubuh ya, seperti itu, bahwa air yang sudah ditampung di Saguling, Cirata, Bendungan Insinyur Haji Juanda kemudian dialirkan ke hilir. Dan di Bendung Curug ini ibaratnya seperti jantung yang mengatur aliran baik ke barat sampai Jakarta, ke utara di daerah Karawang, maupun ke timur sampai Subang dan Indramayu. Dibangun pada tahun 1962 dan beroperasi pada tahun 1968. Bendung Curug yang memiliki dimensi 106,75 kali 12,06 meter ini memiliki tinggi muka air udik normal lebih dari 26,80 meter, tinggi muka air hilir maksimal lebih dari 24,20 meter, dan debit banjir maksimal sekitar 3.000 meter kubik per detik. Serta terdapat 8 buah menara yang berfungsi untuk mengoperasikan pintu bendung. Kita melakukan 3 teknis. Yang pertama, teknis menurunkan dan menaikkan pintu bendung sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian yang kedua, menggunakan pompa seperti halnya pompa hidrolis Tarum Barat dan pompa elektrik Tarum Timur. Yang ketiga, pengoperasian mini hidro sebagai pembangkit listrik. Ada 3 wilayah yang kita alirkan air baku ini dari Bendung Curug, yaitu saluran induk Tarum Utara, di mana penyalurannya ke wilayah Karawang dan sekitarnya. Kedua, saluran Tarum Barat, ini penyalurannya ke wilayah Bekasi dan Jakarta. Kemudian yang ketiga, saluran Tarum Timur, ini menyalurkan air baku ke wilayah Subang dan Indramayu. Pada saluran induk Tarum Utara yang merupakan aliran sungai asli Citarum dialirkan secara gravitasi ke wilayah Karawang dan sekitarnya.
terdapat PLTA mini hidro yang sangat membantu dalam menanggulangi krisis energi saat ini. Pembangkit listrik mini hidro dibangun di sebelah hilir bendung Curug dengan pintu bendung nomor 4 sebagai intake-nya. Pemanfaatan energi air yang dialirkan ke saluran Tarum Utara menjadi energi listrik yang kemudian dimanfaatkan untuk menyuplai listrik pompa Tarum Timur. Kalau PLTA mini hidro itu dia memanfaatkan energi air Pak, ketinggian air. Jadi air terjun dia memutarkan turbin berputar diteruskan oleh sap memutarkan generator. Nah, generator itu alat untuk mengubah energi mekanik yang dihasilkan dari putaran turbin menjadi energi listrik. Dari mini hidro lari ke gardu induk. Dari gardu induk disuplai ke Tarum Timur untuk menghidupkan pompa ini. Pada saluran Tarum Timur, air dinaikkan setinggi 4 meter dari level 26,70 meter ke level 30,70 meter menggunakan 4 pompa listrik yang kemudian dialirkan sepanjang 67,37 km utamanya untuk mengairi 89.993 hektar sawah ke wilayah Subang dan Indramayu. Nah, kenapa kita membutuhkan air untuk dinaikkan? Karena memang elevasi Sungai Citarum di titik Bendung Curug ini lebih rendah dibandingkan dengan luas dan jarak terhadap daerah irigasi Jatiluhur. Jadi kalau kita lihat bahwa daerah irigasi Jatiluhur ini mulai dari Bekasi, Karawang, Subang, sebagian Indramayu itu memang membutuhkan air sampai di titik itu, sehingga dari curug itu sendiri harus dinaikkan seperti itu. Berbeda dengan Tarum Timur, air dari Bendung Curug dinaikkan setinggi 2 meter menggunakan pompa hidrolis ke saluran induk Tarum Barat sepanjang 68,67 km. Selain sebagai salah satu sumber air bersih untuk Bekasi dan Jakarta, juga untuk mengairi 42.074 hektar sawah di Karawang, Cikarang, dan Bekasi. Pada saluran Tarum Barat, terdapat 17 pompa hidrolik yang berkapasitas 5 meter kubik per detik, yang merupakan satu kesatuan konstruksi beton. Untuk mengoperasikan pompa, masing-masing pompa dilengkapi dengan pintu pembuang atau regulator gate yang berfungsi untuk mengatur besar debit pemutar turbin. Banyak hal menguntungkan yang didapat dari manfaat pompa hidrolis karena daya gerak pada turbin diambil dari daya yang ditimbulkan oleh tenaga air itu sendiri. Untuk ke barat, air dialirkan dan dipompa melalui pompa Tarum Barat atau pompa hidrolis tanpa ada energi listrik, ya. Jadi Prof. Sediatmo itu yang kita kenal sebagai ahli dalam beberapa bidang memang menciptakan pompa hidrolis ini. Jadi dengan aliran yang mengalir ke Citarum, sebagian energi aliran airnya itu dimanfaatkan untuk memutar pompa Tarum Barat ini. Kita memiliki 17 unit pompa Tarum Barat. Itu masing-masing pompa bisa mengalirkan sekitar 4-5 meter kubik per detik seperti itu, dan kita setiap waktunya itu
mengoperasikan sesuai dengan kebutuhan. Hal yang menarik juga di Bendung Curug ini adalah untuk komposisi pompa Tarum Barat, menara Bendung Curug, dan pompa elektrik Tarum Timur itu juga menggambarkan sejarah kemerdekaan Indonesia. Artinya di lokasi ini terdapat 17 unit pompa hidrolis atau pompa Tarum Barat. Kemudian ada 8 menara di Bendung Curug itu sendiri, dan pompa elektrik Tarum Timur itu 45 derajat. Meskipun beberapa tahun belakangan karena dimodifikasi, pompa Tarum Timur itu dirubah menjadi vertikal 90 derajat. Tapi pada tahun 67 ini 17.845 itu memang tercerminkan di infrastruktur Bendung Curug ini. Kalau kita runut dari fungsi suatu bendungan, dalam hal ini Bendungan Jatiluhur atau Bendungan Insinyur Haji Juanda, itu setidaknya ada 3 fungsi utama. Yang pertama, bagaimana tampung rilis untuk bisa mensuplai air untuk kebutuhan di hilir. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa mengendalikan ruang waduk atau tinggi muka air untuk bisa mengendalikan volume banjir pada saat musim hujan. Dan fungsi ketiga untuk pembangkitan listrik dan pemanfaatan lainnya. Nah, teman-teman di Bendung Curug ini setidaknya 2 fungsi utama yang saya sebutkan tadi diatur di sini. Artinya peran dari Bendung Curug itu yang pertama terkait dengan mensuplai ke hilir. Ini tentunya pertama untuk irigasi ya. Jadi sekitar 230.000 hektar per tahun. Ini 50.000 hektaran ke barat, kemudian 100.000 hektar ke utara, dan 90.000 hektar ke timur. Ini dikendalikan di Bendung Curug ini melalui pompa Tarum Barat, pintu Bendung Curug, dan pompa elektrik Tarum Timur. Kemudian peran utama dari yang Bendung Curug yang kedua juga terkait dengan pengendalian banjir. Jadi bagaimana ini mengoperasikan pintu Bendung Curug supaya bisa menahan air atau melepas air, dikombinasikan dengan kondisi air di hilir di Bendung Walahar atau di Sungai Cibeet seperti itu. Jadi luar biasa fungsi dari Bendung Curug ini sangat penting seperti itu. Berbagai upaya pemeliharaan terus dilakukan agar Bendung Curug tetap beroperasi secara optimal, diantaranya dengan melakukan pemeliharaan pintu Bendung Curug, pemeliharaan pada motor pintu bendung, pemeliharaan seal pintu bendung, pemeliharaan pintu buang, inspeksi gorong-gorong, pengangkatan sampah pada truss rack dan saringan ganda, pengangkatan sampah pada runner turbin pompa, melakukan overhaul secara berkala sesuai dengan prosedur pemeliharaan pompa, serta membersihkan sampah secara rutin yang terbawa masuk ke inlet turbin, dan berbagai macam upaya pemeliharaan pada Bendung Curug agar tetap beroperasi maksimal. Dengan mengetahui betapa pentingnya Bendung Curug dalam proses pengairan, segala upaya yang dilakukan untuk Bendung Curug dapat terus kokoh dan memaksimalkan persediaan air sehingga irigasi dan keperluan pangan dapat tercukupi oleh masyarakat.